Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas terkait analisis dan visualisasi data. Pada pembuatan visualisasi data, kali ini kita akan menggunakan software R, yang mana software R ini dapat kalian akses semua secara gratis. Silahkan diunduh di cran.r di laptop kalian masing-masing. Nah, dalam pembuatan grafik atau plot dengan menggunakan software R, fungsi umum yang biasa digunakan adalah dengan menambahkan fungsi atau codingan berupa plot dalam kurung X, Y, dan seterusnya. Jadi di sini X adalah data untuk variabel X-nya. Kemudian Y ini adalah data kedua yang berperan sebagai Y. Kemudian titik-titik ini adalah indikator-indikator yang dapat kalian tambahkan untuk membuat plot. Misalkan kalian ingin menambahkan tipe plot yang akan kalian gunakan seperti plot garis ataupun titik-titik atau berupa plot dot plot, kemudian berupa histogram dan lainnya. Selain itu juga kalian bisa menambahkan tipe dari garisnya. Apakah kalian ingin menambahkan garis berupa garis putus-putus atau menambahkan tipe dari titik-titiknya. Jadi titik-titiknya tidak hanya berupa titik-titik saja, bisa saja menggunakan karakter-karakter tertentu. Nah, titik-titiknya bisa berupa huruf abjad, misalkan A, B, atau segitiga, atau asterik, atau lingkaran, dan lain-lainnya. Nah, dalam pembuatan plot ini ada beberapa tipe yang bisa kalian identifikasi untuk jenis-jenis garis yang akan dibuat. Misalkan tipe P. Nah, tipe P ini secara otomatis bentuk dari plot yang akan disajikan itu dalam bentuk titik. Nah, tapi kalau misalkan tipenya L, maka secara otomatis nanti plot yang akan muncul adalah berupa garis, line. Kemudian kalau misalkan tipe dari plotnya kalian identifikasi B, maka nanti yang akan muncul adalah kombinasi antara garis maupun titik. Kemudian kalau misalkan kalian identifikasi plotnya itu menggunakan C, maka nanti akan muncul plot yang mana ada garis, kemudian titiknya itu akan kosong, jadi putus-putus. Nah, kalau misalkan B tadi kan garis dan titiknya akan dikombinasikan atau dengan kata lain disatukan. Tapi kalau yang C, titik tadi yang ada di B itu akan hilang. Jadi akan terlihat putus ketika di titik tersebut. Kemudian kalau misalkan tipenya kalian identifikasi dengan O, maka antara titik dan garisnya akan overlay. Jadi akan tumpang tindih. Kalau di B tadi tidak tumpang tindih. Kemudian kalau misalkan H, nanti ini akan berupa garis vertikal dari sumbu X ke titiknya. Jadi berupa histogram, jadi berupa garis-garisnya saja. Kan kalau misalkan histogram dia berupa grafik batang yang berhimpitan. Nah, tapi kalau tipe H ini dia berupa garis tegak lurusnya saja dari histogram. Kemudian kalau misalkan kalian identifikasi menggunakan S, maka plotnya nanti akan seperti tangga. Tapi segmennya yang pertama muncul itu berupa horizontal. Kemudian kalau misalkan kalian identifikasi plotnya menggunakan tipe S kapital, maka sama, yang muncul plotnya akan berupa tangga, tapi segmen pertamanya nanti yang muncul adalah vertikal terlebih dahulu. Kalau S kecil kan segmen yang pertama yang muncul adalah horizontal.
Kemudian kalau misalkan kalian identifikasi plotnya menggunakan tipe N, maka di grafiknya tidak akan muncul sama sekali plotnya. Di sini artinya non, tidak ada plotting sama sekali. Nah, ini adalah tipe dari plot yang bisa kalian identifikasi di aplikasi R dengan codingan atau function plot. Nah, ini contohnya, kita akan mencoba bagaimana cara membuat suatu grafik yang mana nanti hasil grafiknya dari codingan di R, nanti hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada titik-titik, yang mana titik-titiknya nanti berupa karakter nih di sini, berupa karakter. Kemudian nanti ada line, ada garis nih. Di sini ada 3 garis ya. Gimana cara nanti kita akan memunculkan 3 garis ini? Kemudian di sini ada row, ada tanda panah. Nah, gimana nih kita caranya memunculkan tanda panah ini? Kemudian selain ada titik, garis, tanda panah, kita juga memunculkan di sini teks yang bernama titik tengah baru. Nah, lihat di sini di sumbu X dan di sumbu Y-nya juga ada labelnya. Ada kalau sumbu Y-nya 3 sampai 7, sumbu X-nya 0 sampai 50. Kemudian di sumbu X-nya juga kita beri nama. Di sini sumbu X, sini sumbu Y. Selain itu juga di sini ada judul dari grafiknya. Nah, ini yang akan kita buat plot menggunakan software dari R. Oke. Kita akan masuk ke R-nya. Nah, di sini saya masih menggunakan R biasa. Bagi kalian yang menggunakan R Studio, silahkan sama saja prinsipnya ya. Nah, oke. Misalkan di sini kita akan membuat suatu data yang mana datanya tersebut kita masukkan atau kita simpan di data yang namanya X. Yang mana X ini datanya terdiri dari 1 sampai dengan 40. Kemudian selain ada data X, kita juga ada data Y. Karena kan kita nanti akan membuat suatu plot, maka harus ada data X dan Y. Nah, Y-nya misalkan kita bangkitkan suatu data yang mana datanya itu berdistribusi normal. Maka di sini ada R norm. Nah, R norm ini kita membangkitkan data dengan sebarannya berdistribusi normal. Yang mana jumlah data yang akan dibangkitkan itu sebanyak 40. Kemudian nilai rata-ratanya itu adalah 5. Kemudian nilai standar nilai ragamnya itu adalah 1. Nah, ini adalah function yang digunakan untuk membangkitkan data yang berdistribusi normal. Sampelnya jumlahnya itu sebanyak 40. Kemudian nilai rata-ratanya adalah 5 dan ragamnya 1. Nah, ini adalah ketentuan ketika kalian ingin membangkitkan data yang berdistribusi normal. Kalau berdistribusi normal, otomatis kan sebaran ke kiri dan ke kanannya itu sama, atau dengan kata lain simetris. Oke, nah tadi sudah kalian ketahui bahwa ketika kalian ingin membuat suatu plot, maka function yang digunakan di software R adalah plot. Maka plot dalam kurung tadi harus diidentifikasi terlebih dahulu datanya, data X dan data Y-nya. Nah, di sini X-nya itu ada tadi sudah kita identifikasi berupa X, kemudian Y. Kenapa di sini saya langsung XY? Karena sudah diidentifikasi terlebih dahulu sebelumnya. Yaitu X sama dengan 1 sampai dengan 40, Y-nya data yang berdistribusi normal dengan ukuran sampelnya 40, rata-ratanya 5 dan ragamnya 1. Oke. Nah, kemudian selain saya mengidentifikasi X dan Y-nya, saya juga menambahkan labelnya, label dari sumbu X-nya. Tadi kan ada label dari sumbu X-nya itu bernama sumbu X.
Nah, kita di sini bubuhkan function xlab namanya. Nah, xlab ini adalah x label maksudnya. Jadi, label dari sumbu x. Jadi, xlab sama dengan, jangan lupa karena berupa karakter atau berupa teks, maka dibubuhi dengan tanda petik terlebih dahulu. Kita tulis di sini, sumbu x. Nah, seperti ini. Berarti nanti di sumbu x-nya itu dilabeli nama sumbu x. Kemudian karena tadi selain sumbu x saja yang dilabelkan, y-nya pun dilabelkan. Kalau di sumbu x dia fungsinya adalah xlab, berarti di sumbu y adalah ylab. Gitu. Ylab-nya itu kita beri nama misalkan adalah sumbu y. Kemudian selain ada label untuk sumbu X dan sumbu Y, kita juga bisa memberi judul dari plotnya atau dari grafiknya, yaitu dengan menggunakan function main, judul. Nah, sama dengan, jangan lupa tanda petik lagi, misalkan judulnya adalah bilangan acak normal. Nah, oke, sudah. Nah, kemudian kita ingin membuat tadi plotnya berupa tipe titik-titik. Kalau tipe plotnya adalah titik-titik, maka type dari plotnya kita identifikasi P. Nah, tadi sudah saya jelaskan kan, kalau misalkan tipe plotnya adalah titik, berarti menggunakan type-nya P. Kalau misalkan garis, berarti menggunakan type-nya berupa line. Jadi diidentifikasi L. Oke. Kemudian saya identifikasi juga warnanya. Nah, warna dari titik-titiknya tadi. Ya. Kalau misalkan ingin memberi warna, maka menggunakan function call dari color. Nah, di sini colornya saya tidak mengidentifikasi satu warna karena saya ingin warna-warni. Tadi kan contohnya grafik yang kita inginkan adalah warna-warni. Maka colornya ini saya sesuaikan dengan jumlah data tadi. Misalkan saya menggunakan X, boleh. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan satu warna, tulis saja di sini. Color misalkan mau red. Seperti ini boleh. Berarti nanti titik-titiknya berwarna merah semua. Tapi saya di sini mau warna-warni. Jadi saya tulisnya di sini X. Sesuai dengan jumlah datanya tadi si X, berarti kan ada 1 sampai 40. Kemudian selain itu saya juga ingin menambahkan line width-nya. Nah, line width LWD functionnya. Nah, line width-nya ini adalah untuk mengidentifikasi dari jarak di sumbu y-nya. Jadi nanti kita tulis di sini line width-nya itu sama dengan 1. Kemudian line type-nya itu 5. Ya. Kemudian di sini ada xlim. Kita tambahkan xlim. Nah, function dari xlim ini kalian memberikan interval di sumbu x-nya. Karena ketika kalian ingin membuat satu grafik, interval antara sumbu x dan sumbu y-nya itu harus konstan. Kalau misalkan interval di sumbu x-nya itu 5, maka 5 terus intervalnya. Atau dengan kata lain, jarak antar satu titik dengan titik yang lainnya. Misalkan ekstrimnya itu adalah antara 0 sampai dengan 50. Jadi ini mengidentifikasi titik-titik di sumbu X-nya. Sedangkan kalau mengidentifikasi titik-titik di sumbu Y-nya itu adalah Y-lim. Y-limnya itu misalkan saya buat antara 3 sampai dengan 7. Ya. Oke, 3 sampai dengan 7. Nah, kemudian untuk titiknya tadi, nah tadi kan saya sudah mengidentifikasi plotnya itu berupa titik. Di sini
P untuk type-nya. Nah, tapi saya tidak mau hanya berupa titik saja. Jadi titiknya itu saya ubah karakternya dengan mengidentifikasi di sini function ada PCH. Jadi karakternya P karakter. Berarti ini karakter dari titik. Misalkan sini karakternya saya mau karakter ke-13. Terserah kalian mau karakter 12, 11 itu silahkan. Itu ya, nanti akan kita lihat. Sudah, kemudian kita tutup kurung. Karena diawali dengan buka kurung, maka diakhiri dengan tutup kurung juga. Oke, kita running terlebih dahulu. Tadi X-nya kan belum kita running. Maka X-nya kita running dulu. Ini X-nya kita running dengan Ctrl R. Running. Sudah berhasil ya di konsolnya, merah semua. Kemudian Y-nya juga kita running. Lihat di sini merah juga. Kalau misalkan kalian merunningnya kemudian di konsolnya ini ada tulisan error berwarna biru, maka ada problemnya. Entah itu kalian kurang tanda koma, entah itu tutup kurungnya tidak sempurna. Nah, silahkan kalian lihat di konsolnya. Titik errornya di mana. Sudah, ini aman ya X dan Y-nya. Kemudian kita jalankan yang plotnya. Tinggal Ctrl R saja. Oke, nah ini munculnya seperti ini. Nah, jadi tadi kan sudah X, Y, kemudian ada X-Lab. Berarti kan X-Lab-nya ini nama dari sumbu X-nya, sumbu X nih. Nah, ini kita identifikasi di sini sumbu X. Kemudian Y-Lab, ini untuk di sumbu Y-nya di sini. Kemudian ada main bilangan acak normal. Nah, di sini muncul dari judul grafiknya. Kemudian type. Nah, type-nya ini adalah P, maka titik-titik. Nah, di sini titik-titik. Titik-titik. Tapi titik-titiknya di sini udah saya ubah karakternya. Bukan berupa titik-titik saja. Dengan function apa saya merubahnya? Yaitu dengan function PCH ini tadi. Nah, jadi bukan titik-titik lagi. Kemudian ada warna titik-titiknya di sini kan warna-warni ya. Nah, ini dikarenakan tadi colornya saya X banyak ini. Coba kalau misalkan saya X-nya saya rubah red. Nah, lihat di sini. Otomatis merah semua nih titik-titiknya. Karena kalian mengidentifikasinya di sini merah semua. Tapi kalau misalnya saya tulis di sini X, maka titik-titiknya warnanya akan sebanyak dengan jumlah data tadi, si X-nya. X-lib 0 sampai 50 nih di sini. Di X-nya intervalnya jadi 0 sampai dengan 50. Kemudian Y-lim 3 sampai dengan 7 di sini. Sumbu Y-nya 3 sampai dengan 7. Nah, PCH tadi P karakter, berarti karakter dari titiknya. 13 berarti di sini tadi tampilannya lingkaran ada tanda silang. Coba kalau misalnya kan kalian ganti PCH-nya itu 10. Pasti titik-titiknya karakternya akan berubah juga. Nah, lihat nih. Beda lagi. Duh, kelihatan di sini cuman lingkaran kemudian tanda plus. Misalkan saya ubah PCH-nya itu 5. Nah, kalau 5 bentuknya seperti ini. Seperti apa namanya? Belah ketupat. Nah, jadi silahkan kalau misalkan mau diubah karakter dari titik-titiknya. Ya, jadi nggak baku apakah karakternya harus 15 ataupun 20, silahkan. Nah, kalau misalnya PCH-nya 15 dia bentuknya kotak-kotak seperti ini. Gitu ya. Nah, ini cara membuat grafik ketika kalian ingin membuat grafiknya berupa titik-titik. Oke. Nah, kemudian tadi di grafik tadi kita akan menambahkan titik lainnya. Jadi selain ada data yang ini, saya ingin menambahkan titik-titik lagi nih. Gitu. Caranya bagaimana? Oke. Menambah titik baru. Oke. Menambah titik baru.
Kalau misalnya ingin menambah titik baru di jendela yang sama, yang aktif ini, maka kalian harus menggunakan function def.set 2. Ini artinya berarti kalian menggunakan device yang kedua. Nah, lihat di sini. Ini kan device yang aktifnya device 2. Device to active. Berarti di sini setnya itu 2. Jadi nanti titiknya akan ditambahkan di window yang aktif ini. Oke. Kemudian kita ingin menambahkan titik. Berarti kan kalau ingin menambahkan titik, otomatis ada data X dan atau data Y lagi. Makanya kita mengidentifikasi dulu. X yang pertama itu misalkan datanya adalah 41 sampai 50. Kemudian Y-nya itu adalah masih sama-sama bilangan acak normal lagi, yaitu sampelnya cukup 10 saja, kemudian nilai min-nya adalah 5 dan nilai ragamnya adalah 1. Ya, ini rata-rata ya. Oke. Nah, harus sama antara jumlah X dan jumlah Y-nya harus sama. Ini kan Y-nya jumlahnya 10, maka X-nya juga 10. Kan 41 sampai 50 itu ada 10 angka ya. Jadi harus sama. Jangan sampai berbeda. Nanti kalau misalkan X-nya ada 10, kemudian Y-nya ada 11, nanti yang Y yang terakhir akan berdampingan dengan siapa? Atau berpasangan dengan siapa? Jadi harus sama jumlahnya. Kemudian karena kita akan menambahkan titik, maka fungsinya itu menggunakan points. Points dari X1 dengan Y1. Kemudian colornya saya mau menggunakan color dari X1. Kemudian karakter dari titiknya saya mau karakter ke-11. Nah, jadi ini kita running dulu def.set 2 supaya titiknya nanti akan tampil di device 2 yang aktif ini. Kita running, Ctrl R. Nah, di sini Windows 2. Berarti Windows kedua ini yang kita gunakan. Kemudian X1-nya kita running lagi, Y1 running lagi. Kemudian baru kita running yang titiknya. Oke, nah lihat. Di sini menambah lagi titiknya. Nih, kelihatan kan titik yang baru ini yang berupa bintang ini. Nah, ini adalah titik barunya. Nah, ini titiknya ada sebanyak 10. Ya. Oke, sudah. Nah, kemudian kita mau menambahkan dari grafik ini berupa garis. Gimana caranya? Kita tambahkan line nanti. Menambahkan garis. Nah, kalau ingin menambahkan garis, maka kita gunakan function lines. Ya. Kalau misalkan yang plot tadi, ini kita membuat suatu plot dari sebarannya. Tapi kalau misalkan lines ini, kita menambahkan suatu garis di plot yang sudah ada. Sama halnya dengan point tadi. Jadi lines, misalkan dari 0 sampai dengan 50 si X-nya, kemudian Y-nya itu adalah angka yang berulang, yang mana berulangnya itu repetition ya. Repetitionnya 5 sampai dengan 51. Nah, ini repetitionnya. Nah, kalau tadi kan saya identifikasi terlebih dahulu X sama dengan 1 sampai 40, Y sama dengan R0 40 5 1. Nah, tapi kalau di lines ini saya tidak mengidentifikasi ini nilai X dan nilai Y-nya. Boleh langsung seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian mau mengidentifikasi dulu ada X2-nya 0 sampai
50, kemudian Y2-nya adalah repetition 5 sampai 51, silahkan sama saja. Kemudian colornya itu saya menggunakan blue. Kalau kalian mau menggunakan green silahkan nanti diubah green seperti ini. Kemudian LWD. Nah, LWD-nya ini adalah ketebalan dari line width gitu ya. Jadi ketebalan atau lebar dari garisnya. Di sini saya line width-nya itu misalkan saya gunakan 2, nggak usah terlalu tebal-tebal. Karena kalau semakin besar line width-nya nanti akan semakin tebal garisnya. Gitu ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya di sini ada kita gunakan AB line. Nah, bentar, kita running dulu ya untuk melihatnya hasilnya seperti apa. Kita running. Nah, muncul. Lihat di sini. Nah, muncul nih. Di sini di garis ketika dia Y-nya ada 5 di sini nih. Di sini kan Y-nya itu adalah 5. Karena kan di sini nih repeat 5 sampai dengan 51. Berarti kan Y-nya adalah 5. Sedangkan si X-nya itu kan 0 sampai dengan 50. Makanya di sini X-nya itu 0 sampai dengan 50. Kita lihat. Nah, nih. Mulainya dari 0 sampai dengan yang terakhir ada 50. Ini si X-nya. 0 sampai dengan 50. Tapi si Y-nya 5 yang diulang sebanyak 51 kali. Makanya garisnya di sini. Oke. Kemudian kita akan menambahkan lagi garis di sumbu sini nih, yang tegak lurus seperti ini, kemudian miring. Nah, gimana caranya kita akan membuat garisnya? Kalau misalkan yang lines tadi itu otomatis dia akan mendatar. Tapi kalau misalnya kita mau yang tegak lurus, kita menggunakan AB line namanya, functionnya. AB line V sama dengan 30. Nah, color saya di sini menggunakan colornya itu adalah blue. Kalau kalian mau menggunakan yang lain silahkan. Kemudian line width-nya atau LWD-nya itu saya gunakan 2 saja. Line width-nya itu nggak usah tebal-tebal. Oke, tambahkan. Oh, ada yang kurang. Oh, sorry. Nah, di sini. Nah, kelihatan kan sini error. Error unexpected equal-nya in AB line. Berarti tanda sama dengan ini salah nih di function AB line. Nah, ternyata di sini ketahuan nih. Seharusnya sebelum LWD ini bukan sama dengan tapi koma. Oke, nah langsung deh. Nah, ini kelihatan. Yaitu dia membuat suatu garis yang mana garis AB line-nya ini di X sama dengan 30 nih. X-nya sama dengan 30. X 30. Ya. Kemudian selanjutnya tadi kan ada garis diagonal ya. Nah, kita akan menambahkan garis diagonal lagi yaitu menggunakan AB line lagi. Kemudian misalkan itu startnya dari 3 dengan nilai B-nya itu adalah 1/5. 1/15. Kemudian colornya misalkan saya gunakan dark blue misalkan. Atau dengan kata lain navy ya. Kemudian LWD-nya itu sama dengan 2. Kita lihat running. Di sini kelihatan tuh di sininya. Jadi dia berupa garis miring ya, dengan A3, kemudian B-nya adalah 1/15. Sudah, kemudian sudah seperti ini ya. Kemudian kita akan menambahkan tanda panah tadi kan, menambahkan tanda panah.
menambahkan tanda panah. Nah, kalau ingin menambahkan tanda panah, kita akan menggunakan function arrow namanya. Sesuai nama di bahasa Inggrisnya ya, arrows. Nah, arrow-nya, misalkan kita kan akan meletakkan arrow-nya di sini ya. Berarti dengan kata lain kurang lebih X-nya itu berarti kan kita harus ada titik awalnya, kemudian ada titik akhirnya. Karena kan startnya misalnya mau di sini, kemudian kita garis di sini. Misalkan kita startnya itu dari 20, kemudian ke Y berapa nih? Y-nya kan berarti kan kurang lebih 5 kan di sini. Misalkan 5,7. Berarti arrow-nya adalah X sama dengan 20, Y-nya sama dengan, misalkan saya buatnya titiknya di 5,7. Kemudian saya buat lagi X1-nya itu sama dengan, nah, X1-nya yang selanjutnya ini adalah untuk apa namanya, tanda anak panahnya, sikunya. Berarti nanti di sini yang 29 misalkan, kemudian Y-nya selanjutnya adalah 5,1. Misalkan colornya ini kita buat red. LWD-nya cukup ketebalannya 2 saja. Kita lihat. Nah, ini jadi di running. Nah, arrow X sama dengan 20. Maksudnya X sama dengan 20 itu adalah ininya nih, awalannya. Ini kan awalannya pas ya di 20. Kemudian Y sama dengan 5,7. 5,7 itu adalah nih si ujungnya. Jadi kan startnya di sini 20, maka yang paling bawah ini adalah ketika Y-nya kurang lebih 5,7. X-nya ketika 20, Y-nya ketika 5,7. Kemudian selanjutnya ini kan ada X29. Nah, X29 itu di mana? Di sini nih. Nih. Di sininya. Berarti kan di sini kan dengan kata lain ada 2 titik ya. Titik yang pertama di sini, titik yang kedua di sini. Berarti kan di sini ada XY, di sini ada XY. Nah, di sini adalah X-nya 20, Y-nya adalah sebesar kurang lebih ini adalah 5,7. Ini kan X20, Y-nya 5,7. Di sini X20, Y-nya 5,7. Sedangkan titik di sini, ini X-nya itu ada 29, Y-nya adalah kurang lebih 5,1. Jadi silakan sesuaikan saja. Ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat, setelah tanda panah kita akan menambahkan teks. Tadi kan di sini ada teks ya. Teksnya itu tadi kalau nggak salah titik tengah. Gimana cara menambah teksnya? Nah, dengan cara membuat teks. Menambahkan teks. Kalau menambahkan teks, kita gunakan function teks juga. Teks dalam kurung. Lalu di mana diletakkannya? Misalkan sekitaran ini ya. Sekitaran ini berarti kan X-nya itu di 20, kemudian Y-nya itu sebesar 6,3 misalnya di sini. Kan X-nya 20, Y-nya 6,3. Kita identifikasi. Berarti X sama dengan 20, Y-nya 6,3. Kita tulis di sini labelsnya apa? Labelsnya atau dengan kata lain tulisannya itu kita tulis misalkan titik tengah. Nah, jangan lupa pakai petik ya, karena kan di sini karakter. Kita running, Ctrl R. Nah, di sini muncul. Misalkan kalian mau oh ini kejauhan. Mau misalkan Y-nya 6 boleh. Berarti kan nanti kan titik tengahnya ada di sini. Boleh. Ya.
Terus kalian mau menambahkan kata lagi nih, misalnya di sini ada baru, tinggal tambahkan aja sini teks. Berarti kan di bawahnya ya, di sini berarti kan y-nya kurang lebih 6 misalkan, tapi x-nya masih tetap 20. Berarti x-nya 20, tapi y-nya itu misalkan 6. Labelsnya kita tulis misalkan baru. Nah, kita running lagi. Sebentar, oke, ada yang nih. Jangan lupa sebelum labels itu harus sama dengan di sini unexpected string constant in text. Nah, berarti di stringnya ini nggak boleh seperti ini, harus ada tanda sama dengan terlebih dahulu. Udah deh. Nah, muncul di sini ada barunya. Ya, jadi ini langkah membuat grafik seperti ini. Ada kombinasi antara titik, kemudian membuat garis, yang mana kalian membuat garis titik itu dalam satu window atau satu jendela. Ya. Oke, sini kita close. Nah, berarti kita tidak menggunakan window itu lagi. Oke. Sekarang kita akan nah, kalau tadi kan titik-titiknya berupa lingkaran ya, lingkaran kemudian ada kotak-kotaknya. Sekarang kita mau membuat karakter dari titiknya itu menggunakan huruf. Gimana caranya? Berarti kan pi karakternya kita ubah. Misalkan di sini kita punya data misalkan 1 sampai dengan 25, kemudian y-nya itu adalah norm, lagi misalkan sebanyak 25 sampelnya dengan nilai min-nya adalah 4, nilai ragamnya itu ada 2. Kita mau membuat plot dari titik kan, tinggal function plot lagi, kemudian dari x, kemudian dari y. Misalkan di sini PCH-nya saya buat menggunakan huruf W. Nah, seperti ini. Oke, kita running dulu si X-nya. X-nya berarti 1 sampai dengan 25. Y-nya itu norm 25 sampai 4 dengan nilai min-nya 4 dan ragamnya 2. Kalau misalnya mau lihat Y-nya, kita klik aja di konsolnya Y. Nah, di sini. Nah, ini data-datanya. Namanya bilangan acak. Jadi nggak menentu. Ini bilangan acaknya ada sebanyak 25, nilai rata-ratanya 4 dan nilai ragamnya 2. Ya. Oke, nah kita akan membuat plot dari X dan Y yang mana type-nya adalah titik, kemudian dengan karakternya adalah W. Nah, di sini kan saya tidak menuliskan type seperti tadi ya. Nah, karena default-nya itu titik. Tanpa kalian tulis identifikasi di sini type, tadi kan P ya. P. Nah, P. Nah, itu nggak usah. Karena secara defaultnya tipe dari plotnya itu adalah titik. Oke, kita running. Nah, lihat di sini, otomatis ini karakternya adalah W. Kenapa? Karena di sini P karakternya adalah W. Kalau misalkan saya tulis B. Nah, di sini adalah karakternya adalah B. Jadi silahkan diganti saja. Jadi tadi kan angka. Kalau angka ya otomatis ya bentuknya tadi abstrak. Kalau misalnya angkanya 15 ya berarti seperti ini 1. Kemudian kalau misalkan nanti angkanya ada 21, 2. Kenapa seperti itu? Karena kalian tidak mengidentifikasi titiknya. Jadi kalau misalnya saya tulis di sini type P TP. Nah, ya. Di sini karena udah terlanjur kalian identifikasinya tadi menggunakan huruf terlebih dahulu. Jadi ini akan mengurut lagi. Karena saya tulis di sini 100 ya akan tetap kembali ke 1 karena tadi sudah diidentifikasi huruf terlebih dahulu. Tadi kan ada diawali dengan W ya. Gitu ya.
Kemudian kita akan membuat histogramnya gabungan. Misalkan kita ingin membuat histogram, kalau tadi kan kita belum membuat histogram ya. Misalkan kita ingin membuat histogram seperti ini. Jadi ada histogram, kemudian ada curve-nya. Curve-nya berupa lonceng seperti ini. Berarti kan di sini ada dua ya. Nah, kita akan membuat histogram dengan curve seperti ini. Kalau misalkan dia mau membuat satu histogram, kita bukan menggunakan function plot lagi, tapi ada yang namanya function histogram. Kemudian ada curve, maka kita menggunakan function curve ini. Jadi bukan plot lagi. Kalau plot tadi dia berupa titik-titik. Ya, kita akan membuat grafik seperti ini. Oke, kita kembali ke sini. Kita akan membuat grafik histogram with curve. Oke. Nah, sebelum kalian membuat function histogramnya, identifikasi dulu datanya. Misalkan di sini datanya saya membangkitkan data berdistribusi chi-square. Kalau chi-square berarti R chi-square. Nah, R chi-square mana sampelnya sebanyak 100 dengan derajat bebasnya itu sebanyak 4. Nah, ini function untuk membangkitkan data chi-square dengan sampel 100 dan derajat bebas 4. Nah, ini kalau tadi kan membangkitkan datanya berdistribusi normal, sekarang kita membangkitkan datanya berdistribusi chi-square. Oke. Kemudian baru kita buat histogramnya. Histogram dengan menggunakan function his, kemudian x-nya tadi yang berdistribusi chi-square, kemudian frekuensinya. Di sini berarti frekuensinya kita false-kan, karena kan sebenarnya histogram itu kan berdasarkan frekuensi, tapi di sini kita salahkan terlebih dahulu. Kemudian y-lim-nya kita identifikasi nih, titik yang ada di sumbu x-nya itu misalkan di antara 0 sampai dengan 0,2 ya. Oke. Dah, coba kita running dulu. Ini kita running si X-nya. Biar kalau saya mau lihat bagaimana kondisi X-nya, kita klik di konsol. Nah, nih. Ada sebanyak 100 nih. Dimana 100 dengan datanya adalah berdistribusi chi-square dengan derajat bebasnya 4. Kemudian baru kita histogram. Kalau histogram ini tadi ya membuat grafik histogram dengan function his namanya. Kita running. Nah, ini dia. Tadi kan y-lim-nya itu antara 0 sampai 20. Ya, di sini frekuensinya false. Gimana kalau misalnya enggak false? Saya delete deh. Nih. Nah, kalau misalnya dia berdasarkan frekuensi nanti sama nih semuanya. Kenapa? Karena kan di sini frekuensinya satu-satu. Si 5,8 ada sebanyak 1, 1,48 ada 1, 3,55 ada 1. Jadi kan tidak bervariasi di sini. Kita tidak bisa membuat satu interpretasi. Gimana nih kondisi dari datanya? Apakah dia melenceng ke kanan, melenceng ke kiri? Dia nggak bisa. Kita tidak menghasilkan suatu informasi dari grafik ini. Makanya kita tadi frekuensinya di false-kan. Nah, kelihatan. Jadi nanti dia si X-nya ini adalah density-nya atau kepekatannya. Nah, kemudian kita akan menambahkan curve tadi. Kalau ingin membuatkan suatu kurva, maka fungsinya adalah curve.
dalam kurung. Nah, dari distribusi chi-square tadi. Kenapa kita menggunakan chi-square lagi? Karena tadi datanya adalah chi-square. X dengan derajat bebasnya adalah tadi 4 ya. Nah, di sini saya mau colornya itu, misalkan colornya adalah color brown misalkan ya. Brown. Kemudian line type-nya, saya mau line type-nya adalah 2. Jadi tipe garisnya maksudnya. Tipe yang kedua. Nanti kita akan lihat tipe garisnya seperti apa ketika line type-nya sama dengan 2. Kemudian line width-nya atau LWD-nya, ketebalan dari garisnya itu saya gunakan 2. Kemudian kita tambahkan add di sini. Add-nya adalah true. Kenapa add-nya true? Karena kita akan menimpahkan curve ini di histogramnya. Jadi tumpang tindih. Makanya ditulis add true. Berarti nanti curve-nya ini ditambahkan di histogramnya. Kita jalankan coba. Nah, lihat nih. Otomatis kan di sini kelihatan. Misalkan tadi line type-nya kan 2 ya. Kita ganti 5. Oh, kalau 5 putus-putusnya seperti ini nih. Panjang, kemudian putus, panjang, putus. Ya, kalau misalnya dia 1, oh masih lurus. Kalau misalkan dia 10 line type-nya, sama dia bentuknya seperti ini nih, zigzag-zigzag seperti ini. Nggak terlalu kelihatan putus-putusnya. Oke, kita buat 2 saja ya. Kita buat LTY-nya itu 3. Kalau misalkan 3 LTY-nya belum. Kalau LTY-nya 3 berarti putus-putus seperti ini. Ya. Seperti ini, jadi kelihatan sekali. Nah, itu. Makanya kalau misalkan ada suatu histogram, kemudian kalian ingin menambahkan suatu garis, kalian jangan lupa menuliskan add sama dengan true. Berarti kalian akan menambahkan suatu grafik lain di grafik tersebut. Ya. Oke. Nah, ini. Sekarang kita akan membuat suatu grafik yang mana grafiknya itu dalam suatu plot itu ada beberapa grafik. Nah, di sini. Kalau tadi kan kita hanya memunculkan satu grafiknya nih ya. Ini grafiknya hanya ada satu, histogram dan curve seperti ini. Tapi kita ingin menampilkan dalam suatu window ini ada beberapa grafik. Gimana caranya? Nah, misalkan di sini kita akan membuat 4 grafik dalam satu jendela yang mana datanya itu adalah 100 angka acak ya, yang mana memiliki sebaran n. N ini adalah normal, berarti datanya itu adalah sebaran normal dengan nilai rata-ratanya 5 dan ragamnya 1, yang mana sampelnya sebanyak 100. Nah, mau seperti ini nih. Jadi satu window ini ada 4 grafik. Yang pertama ada scatter plot, kedua density histogram using normal curve, berarti menggabungkan antara histogram dan curve tadi. Kemudian diagram ketiga ada box plot, dan diagram keempat ada line plot. Ini yang akan kita buat. Gimana caranya? Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti dalam satu window dia ada 4 grafik. Scatter plot, kemudian histogram with normal curve, kemudian ada box plot, dan ada line plotnya. Nah, ini kan satu grafik ya. Ada satu jendela terdiri dari 4 grafik. Oke, kita akan coba. Kita akan ke R lagi. Oke, ini kita close dulu ya supaya dia non aktif. Kita buat baru. Misalkan ini yang barunya mau dibuat seperti ini, silakan ya. Oke.
Nah, kalau misalkan kita ingin membuat suatu window yang dipecah menjadi beberapa bagian, kita bisa menggunakan function split.screen. Ya, split.screen. Nah, ini adalah function untuk membagi satu jendela menjadi beberapa bagian. Misalkan nanti split screen dalam kurung C. Nah, jadi split.screen itu kita akan membagi beberapa bagian menjadi beberapa baris dan beberapa kolom. Nah, misalkan kita C2,2. Nah, berarti nanti satu jendelanya ada 2 baris dan ada 2 kolom. Yang pertama ini adalah barisnya, yang kedua ini adalah kolomnya. Jadi kalau misalkan saya buat seperti ini, split.screen C32, berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Karena kita tadi mau membuat seperti ini, maka kita hanya terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Ya, berarti nanti split.screen-nya ada 2. Ya, ini berarti fungsinya adalah membagi window menjadi 2 baris dan 2 kolom. Oke. Kita akan membuat terlebih dahulu untuk screen yang pertama. Oke. Kita sini bangkitkan dulu datanya ya. Kita panggil dulu datanya. Making data. Tadi kan datanya itu adalah suatu bilangan acak yang mana bilangannya itu berdistribusi normal. Banyak datanya adalah sebanyak 100, nilai rata-ratanya 5 dan ragamnya 1. Misalkan di sini namanya adalah XX. Karena dia berdistribusi normal, maka kita bangkitkan menggunakan function rnorm. Sampelnya sebanyak 100, minnya 5, ragamnya 1. Kemudian kita buat lagi, ini misalkan Y, X-nya adalah 1 sampai dengan 100. Oke. Kita jalani dulu. Y sama X-nya. Ya. Oke. Kemudian kita akan membuat di screen yang ketiga terlebih dahulu. Karena kita ingin membaginya, maka jangan lupa di sini kita tulis dulu ya, split.screen. Kita akan membuat 2 baris, 2 kolom. Nah, misalkan kita yang pertama adalah screen ketiga. Terserah sebenarnya mau yang pertama dulu, yang kedua dulu gitu. Terserah. Yang penting kita identifikasi screen mana yang mau kita isi dulu. Screen 3 berarti layar yang ketiga yang diisi terlebih dahulu. Tadi kan yang ketiganya itu adalah box plot ya nih. Berarti kita gunakan function box plot. Box plot dalam kurung si nilai Y-nya saja. Ya, nilai Y-nya. Kemudian main-nya atau judulnya itu adalah box plot bilangan acak normal. Nah, kemudian saya mau mengatur tulisannya dari judulnya tadi itu dengan checks namanya functionnya. Checksnya misalkan saya cukup 0,7 saja supaya tulisan judulnya tidak besar-besar. Kita running tadi X dan Y-nya sudah. Kemudian kita running yang split.screen-nya supaya muncul di layar sini. Ini sudah nampak ya split.screen-nya 1, 2, 3, 4. Berarti nanti di sini ada 4 bagian. Kemudian ini
Untuk screen yang ketiga, kemudian isinya adalah box plot. Oke, muncul di sini screen ketiganya berupa box plot. Kemudian kita mau selanjutnya screen keempat. Screen keempat itu tadi kita akan membuat ini screen keempat ya, line plot. Kalau line plot berarti kita buat functionnya menggunakan function plot saja. Plot tadi ya, plot dari X kemudian si Y-nya, lalu type-nya apa? Type-nya berupa line. L di sini karena kan berupa garis. Kemudian saya mau LWD-nya atau line width-nya itu cukup 2 saja. Kemudian color-nya saya buat color-nya itu warnanya kita tulis identifikasi saja ya langsung ya. Misalkan light blue, biru terang. Oke. Judulnya, misalkan saya beri judulnya adalah line plot bilangan acak normal. Teksnya atau dengan kata lain ukuran dari tulisan judulnya kita buat 0,7 juga supaya tidak terlalu besar. Kita running lagi. Nah, ketika kita ingin merunningnya jangan lupa diaktifkan dulu screen keempatnya. Kita running si screen 4-nya. Running supaya nanti muncul grafiknya di grafik di screen 4-nya. Oke, keluar nih, langsung keluar di sini. Dia langsung keluar dia. Atau tadi mau dikasih X-Lab-nya boleh. X-Lab-nya misalkan X-Lab-nya supaya tidak X Y ya supaya lebih enak ya. X-Lab-nya misalkan tadi apa tuh X-nya adalah bilangan 1 sampai 10 berarti bilangan. Kemudian Y-Lab-nya itu adalah bilangan normal. Oke. Ini screen 4 kita jalani. Oke, itu ya. Nih bilangan normal X. Gitu. Tapi di sini tumpang tindih ya. Kalau misalnya kalian lihat nih ada X, ada Y-nya tumpang tindih. Kenapa tumpang tindih? Karena tadi sebenarnya sudah dijalani. Supaya tidak tumpang tindih, kita keluarkan dulu, kita jalani lagi nih si split.screen-nya. Kemudian screen 3-nya box plot muncul ya. Kemudian screen 4, kemudian plotnya. Nah, ini enggak tumpang tindih. Karena kenapa tadi tumpang tindih? Karena sudah kita jalani tadi si line plotnya yang pertama kali. Ya. Dah. Sekarang kita ke screen yang kedua. Screen kedua. Screen kedua tadi berupa grafik nih, density histogram using normal curve. Berarti histogram. Histogram tadi apa? His. Ya, his-nya mungkin kita buat dari si Y. Ya, frekuensinya kita false-kan supaya kelihatan pergerakan datanya. Kemudian judulnya nanti saja kita nulkan karena kan kita nanti masih mau menambahkan curve-nya ya. Misalkan curve-nya itu si X ya. Nah, kita tambah di sini curve-nya denorm lagi. Kenapa denorm? Karena kan tadi kita menggunakan bilangan acak normal. Berarti si X tadi dengan nilai rata-ratanya 5, nilai ragamnya 1. Kita curve-nya kita mau color-nya adalah red. Kemudian line type-nya mungkin yang kedua. Kemudian line width-nya LWD-nya itu 2 saja cukup. Jangan lupa ditulis add true. Kemudian baru kita tulis main-nya, judulnya. Nah, judulnya di terakhir saja. Judulnya misalkan
histogram bilangan acak normal. Jangan lupa cek atau dengan kata ukuran dari judulnya kita identifikasi supaya tidak terlalu besar. Oke, screen 2, histogramnya sudah langsung muncul, kemudian nih X-nya, kemudian curve-nya. Oke, langsung muncul nih ya. Kita langsung read si warna curve-nya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah screen pertama. Screen 1. Screen 1 tadi berupa grafik scatter plot. Nah, kalau scatter plot kita cukup menggunakan plotnya aja tadi. Karena kan titik-titik ya. Scatter plot itu berarti plot dari X dan Y. LWD-nya sebenarnya LWD nggak perlu ya kalau LWD karena kan line width-nya ya, karena kan nggak ada garis ya. Kemudian kita pi karakternya, misalkan pi karakternya saya 16. Kemudian main-nya judulnya itu adalah scatter plot bilangan acak normal. Yang mana saya tulisan ukuran dari judulnya tadi kita identifikasi 0,7 saja. Oke, screen 1. Kemudian plotnya kita jalan. Oke, langsung muncul ya di sini ya. Nah, di sini tapi kalau misalnya kalian mau buat titik-titiknya warnanya beragam ya silahkan nanti ditambahkan di sini. Call, misalkan call-nya itu adalah sebanyak X-nya. Boleh. Nah, seperti ini nanti. Gitu ya. Nah, tapi tadi kenapa ya tiba-tibanya hilang? Karena tadi kita hanya menjalankan screen pertama. Nanti screen kedua. Ya, nanti screen ketiga. Keempat. Ini screen ketiga. Ya, langsung muncul. Ya, jadi jangan cuma salah satu aja yang dijalani. Misalnya screen 4 yang dijalani. Nanti munculnya screen 4 nanti. Gitu ya. Nah, inilah hasilnya ketika kalian ingin membuat satu window tapi terdiri dari 4 grafik. Jadi silakan gunakan function dari split.screen-nya. Mau 2x2, 3x2, terserah. Yang penting diidentifikasi terlebih dahulu berapa banyak barisnya, berapa banyak kolomnya. Gitu ya. Jadi ketika kalian ingin membuat suatu grafik plot di aplikasi atau software R, functionnya secara umum itu adalah menggunakan function plot. Jadi plot dalam kurung X, Y, bisa kalian isi judul, kemudian label dari sumbu X, label dari sumbu Y, tipe dari grafiknya mau berupa titik-titik atau line, kemudian P karakter itu adalah untuk mengubah karakter dari titiknya, mau berupa titik-titik atau berupa huruf atau berupa kotak, tinggal kalian menggunakan function P karakter, PCH. Kemudian kalau misalnya ada satu garis, kemudian kalian mau menebalkan, tinggal menggunakan function LWD saja, line width. Ya, nah silahkan nanti dicoba. Silahkan dicek kembali sebelum di running apakah tanda kurungnya sudah lengkap atau ada yang kurang tanda petiknya. Gitu. Silahkan dicek saja konsolnya. Kalau misalnya sudah merah semua berarti codingan yang kalian jalankan itu sudah berhasil. Oke, itu untuk materinya. Untuk materi hari ini kita cukupkan untuk visualisasi data menggunakan function plot di R. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk dicoba terus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.